Karomah sakti Mbah Holil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Karomah Syekhona Holil Bangkalan Madura atau Mbah Holil sangatlah banyak, baik itu yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini sederet karomah Mbah Holil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. 1. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Mbah Holil muda dan berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Holil muda tertawa sangat keras hingga terdengar oleh seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Holil pun ditegur oleh teman-temannya, tidak boleh tertawa ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal. Dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai Imam Masjid tadi menegur Mbah Holil muda, bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Holil muda menjawab, "Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi," kata Mbah Holil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu. Karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah. Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Holil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Holil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Holil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Mbah Holil. "Kepiting seperti ini," ucap Kiai Holil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. "Sedangkan rajungan seperti ini," lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu usai Mbah Holil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Holil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja, setelah kejadian tersebut akhirnya para ulama menemukan solusi, dan Mbah Holil disegani para ulama Masjidil Haram. 3. Kehabisan waktu sholat Asyar di Madura akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Mbah Holil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat Asyar segera habis. "Kita belum sholat Asyar Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Mbah Holil menyadari kehilafannya. "Waktu Asyar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu ambil krocok," kata Mbah Holil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kiai Syamsul tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Holil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok, lantas diberikanlah krocok itu ke Mbah Holil. Lalu Mbah Holil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat Asyar baru saja dikumandangkan, dan mereka mendapatkan saf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Mbah Holil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yakni Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Holil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Holil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Holil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Holil mengambil kayu untuk melubangi dinding.
dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah, dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Holil. 5. Menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Holil yang di luar nalar manusia, yaitu, beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Holil melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya, sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun. Langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil untuk mengucapkan terima kasih, karena pertolongan dari beliau. Orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian, Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. 6. Berguru dalam mimpi. Pada waktu Syekh Holil masih muda, ada seorang kiai yang terkenal di daerah Wilungan Pasuruan, bernama Abu Darrin. Kealimannya tidak hanya terbatas di lingkungan Pasuruan, tetapi sudah menyebar ke berbagai daerah lain, termasuk Madura. Holil muda yang mendengar ada ulama yang mumpuni itu, terbetik di hatinya ingin menimba ilmunya. Setelah segala perbekalan dipersiapkan, maka berangkatlah Holil muda ke pesantren Abu Darrin, dengan harapan dapat segera bertemu dengan ulama yang dikagumi itu. Tetapi alangkah sedihnya ketika dia sampai di pesantren Wilungan. Ternyata Kiai Abu Darrin telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Hatinya dirundung duka dengan kepergian Kiai Abu Darrin. Namun karena tekad belajarnya sangat menggelora, maka Holil segera sowan ke makam Kiai Abu Darrin. Setibanya di makam Abu Darrin, Holil mengucapkan salam lalu berkata, "Bagaimana saya ini Kiai? Saya masih ingin berguru pada Kiai. Tetapi Kiai sudah meninggal," desa Holil sambil menangis. Holil lalu mengambil sebuah mushaf Al-Quran, kemudian bertawasul dengan membaca Al-Quran terus-menerus sampai 41 hari lamanya. Pada hari ke-41, tiba-tiba datanglah Kiai Abu Darrin dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Kiai Abu Darrin mengajarkan beberapa ilmunya kepada Holil. Setelah dia bangun dari tidurnya, lalu Holil serta-merta dapat menghafal kitab Imriti, kitab Asmuni, dan Alfiyah. 7. Didatangi macan. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Holil tiba-tiba memanggil santrinya, "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini," kata Syekh Holil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi berkulit kuning langsat sambil menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Holil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya, "Hei santri semua, ada macan, macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok," seru Syekh Holil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh Holil, kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul, untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Holil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya, baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari.
Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Holil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu justru dibawa ke rumah Syekh Holil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekh Holil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani, baik kawan maupun lawan bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Syekh Holil. 8. Santri mimpi dengan wanita. Dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Holil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Holil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kiai Holil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Ucap Kiai Holil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Holil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid. Kiai Holil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini." Perintah Kiai Holil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali. Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah sudah selesai Kiai," ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Holil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu santri Bahar diusir oleh Kiai Holil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Holil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap, santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Holil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Holil itu menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. 9. Orang Arab dan Macan Tutul. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasanya Kiai Holil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Holil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Holil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Holil seraya berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu,
Tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Kiai Holil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kiai Holil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Holil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Holil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. 10. Jawaban Syekh Holil kepada tamunya. Suatu ketika Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama, manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumiddin? Malikinya dibaca, Maliki, dengan memakai alif setelah mim, ataukah, Maliki, tanpa alif. Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat, Kiai Holil Bangkalan. Ketika itu Kiai yang jadi maha guru para Kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam musola. Saat rombongan Habib Jindan sudah dekat ke musola, sontak saja Kiai Holil berteriak, Maliki Yaumiddin ya Habib, Maliki Yaumiddin Habib. Teriak Kiai Holil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumiddin ataukah Maliki Yaumiddin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya, ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. 11. Tongkat Syekh Holil dan sumber mata air. Suatu hari Kiai Holil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Kiai Holil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Kiai Holil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Kiai Holil memancarlah sumber air yang sangat jernih, semakin lama semakin besar. Bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kola Al-Asror Langgundi. Letaknya sekitar 1 km sebelah selatan kompleks pemakaman Kiai Holil Bangkalan. 12. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tepatnya di Betawi. Namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Mbah Holil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit, kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Holil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Holil. Muncullah Mbah Holil dari dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu, biar saya bacos sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit itu ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. 13. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Holil. Sesampainya di rumah Mbah Holil, sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Holil. Melihat banyaknya petani yang datang,
Mbah Holil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Holil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai?" ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Holil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Holil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Holil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Holil lagi. Tiba di kediaman Mbah Holil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala, dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Holil, mereka menyerahkan hasil panennya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun. Dan hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. 14. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini terjadi pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini, ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Holil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Mbah Holil," pikirnya, "siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, segeralah ke Mbah Holil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. "Insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Holil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Holil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Holil. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Mbah Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temuin Mbah Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Holil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Holil berucap, "Baik kalau begitu. Karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai.
kata sang suami melihat secercah harapan. Tapi ada syaratnya, ucap Mbah Holil. Saya akan penuhi semua syaratnya, jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Holil berpesan, setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup? Seraya menatap tajam. Sanggup Kiai? Jawabnya spontan. Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat, kata Mbah Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Holil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali, dengan senyum penuh arti. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Holil, dia baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa.